bagaimana meraih kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan adalah cita-cita setiap orang. Siapapun di atas muka bumi ini ingin bahagia. Ya. Siapa yang hidup ingin bahagia. Ini adalah perbincangan dan cita-cita setiap insan, setiap manusia yang ada di alam semesta ini. Apapun kedudukannya. Apakah dia seorang raja atau seorang presiden atau seorang rakyat jelata, seorang yang sudah menikah atau yang masih jomblo belum menikah, ya. Apakah seorang suami atau ibu rumah tangga, ya, semuanya, apakah sebagai direktur atau pegawai, semuanya ingin bisa berbahagia, ya. Semuanya ingin berbahagia, ya. Dan mereka memiliki konsep-konsep tentang kebahagiaan. Dan mereka berusaha menjalankan konsep yang mereka merasa itu tepat bagi mereka. Mereka masing-masing berusaha mencari kebahagiaan yang dia inginkan. Ya, banyak orang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu dengan memuaskan segala hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan, dia turuti, ya, maka dia akan bahagia. Apa yang dia hasratkan, jika dia dapatkan, maka dia akan bahagia. Ini logika sederhana, tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya banyak orang yang berusaha menggapai hasratnya, melampiaskan hasratnya, dia tidak bahagia. Kita lihat kenyataan yang ada, berita-berita kita dengar, ya. Sebagian orang menyangka bahwasanya mau namanya bahagia harus dengan duit yang banyak, harus kaya raya, ya. Dan kita tidak mengingkari bahwasanya harta merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan. Ini benar, kita tidak ingkari. Tapi bukan berarti bahwasanya mau bahagia harus sangat kaya, duit sangat banyak, ya. Ternyata kita dapati betapa banyak orang kaya yang tidak bahagia. Banyak orang kaya tidak bahagia. Kelihatannya secara casingnya kelihatannya bahagia, hidup hura-hura. Tapi coba kita ke dalam, kita akan dapati pertikaian, sengsaraan, ya. Sampai di antara mereka harus meraih kebahagiaan dengan narkoba, ya. Dan banyak permasalahan yang mereka hadapi. Ya. Tentu tidak semua orang kaya. Ada orang kaya yang bahagia, Masya Allah, kaya, bahagia ada. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kunci kebahagiaan bukan kekayaan. Di lain sisi kita mendapati sebagian orang yang ternyata hidup sederhana, ya, mungkin tinggal di kampung, mungkin cuma alat hiburan cuma sedikit, ya, cuma main sepeda mungkin atau cuma apa kayak, tapi kelihatan sekali bahagia, senyum, ya, tentram, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kekayaan bukanlah kunci kebahagiaan. Kalau orang semakin kaya semakin bahagia, tentunya Qarun adalah orang yang paling bahagia. Dia orang-orang sangat kaya. Demikian juga sebagian orang menyangka bagi dia konsep kebahagiaan adalah ketenaran, popularitas. Ini banyak dicari oleh orang, popularitas. Ya, dengan melakukan hal yang aneh-aneh, ya, agar top di YouTube, ya, menjadi trending di YouTube. Atau melakukan hal yang kegiatan aneh-aneh yang ingin jadi pusat perhatian. Dia merasa bahagia kalau dia jadi pusat perhatian. Ya. Sehingga terkadang mengeluarkan uang yang banyak supaya populer, ya. Populer, ya. Mungkin dia merasa dengan populer dia kemana-mana dilihat orang, dia merasa itu bahagia. Tapi kenyataannya tidak demikian juga. Betapa banyak orang di tingkat-tingkat populer malah rusak kehidupannya, ya. Kejar-kejar wartawan, dicari-cari beritanya, cari-cari kesalahannya. Dia dapat kepuasan, ada kepuasan yang dia dapat, ya. Tetapi di balik itu ada kesengsaraan yang dia rasakan, ya. Bahkan ada orang di puncak-puncak popularitasnya dia malah bunuh diri, ya. Sebenarnya kita dapati dalam sebagian artis, ya. Sebagian penyanyi di puncak-puncak popularitasnya maka dia bunuh diri. Karenanya kita bisa, bahkan sebagian orang kita cerita bahwasanya dia tersiksa dengan popularitasnya. Dia tidak ingin populer tapi populer, dan dalam ketenarannya tersebut dia terganggu. Privasinya tidak bisa nyaman. Baru muncul di mall sedikit dikejar-kejar orang. Istrinya terganggu, anak-anaknya terganggu, ya. Jalan kemana-mana dilirik oleh orang. Siapa yang senang hidup seperti itu? Ya, orang cari ketenangan. Justru terkadang orang dapat kebahagiaan tatkala bersendirian. Ini dalil bahwasanya popularitas bukan kunci kebahagiaan. Tidak sebagian disangkakan oleh sebagian orang. Ya. Sebagian orang menyangka bahwasanya kalau jadi pejabat, ini bukan sebagian orang, banyak orang, ya. Secara sederhana jadi pejabat, orang paling bahagia. Bagaimana tidak dilayani di sana sini, ada pengawalnya, dipersilahkan, ya.
Mungkin kalau naik pesawat yang nunggu dia, bukan dia nunggu pesawat. Artinya ya nyaman, ya. Nyaman, ya, ada bodyguardnya mungkin, ada asistennya, ada macam-macam ya. Dia menyangka dengan menjadi pejabat dihormati oleh banyak orang, itu adalah sumber kebahagiaan. Namun kita lihat kenyataannya, kita lihat sendiri bagaimana pertikaian ya di antara pejabat ya, permasalahan yang begitu pelik, belum lagi cacian masyarakat ya, bermacam musuh dalam selimut, musuh politik, terlalu banyak perkara ya, terlalu banyak perkara yang kita berpikir ulang untuk menjadi seorang penguasa. Berat ya, ibadah terganggu, privasi terganggu. Ada yang penjilat-penjilat memuji-muji, tapi ada juga yang mencaci maki. Urusan tidak ada henti-hentinya ya. Lagi di masa-masa sulit seperti ini, betapa banyak pejabat yang mungkin sulit menghadapi permasalahan sekarang seperti ini. Intinya, kalau memang jabatan adalah kunci kebahagiaan, maka tentunya harusnya para pemimpin yang paling bahagia. Harusnya para raja yang paling bahagia. Tapi belum tentu. Harusnya Fir'aun yang paling bahagia. Tapi ternyata tidak juga ya. Tidak juga. Ya. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kunci kebahagiaan bukan itu semua. Dunia adalah sarana. Benar, seorang dengan hartanya bisa bahagia, sarana untuk bahagia. Seorang dengan ketenarannya, mungkin dia bisa berbahagia dengan ketenarannya. Seorang mungkin dengan jabatannya, dia bisa berbahagia. Tetapi itu semua sarana. Yang menjadikan seorang bahagia adalah jika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dekat dengan Sang Pencipta. Ini logika sederhana. Kebahagiaan berkaitan dengan hati. Dan hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia berada di antara jemari Allah. Allah membolak-balikannya sekehendak Allah. Ya. Jadi yang memberikan kita kebahagiaan adalah Sang pemilik hati, dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memberikan konsep sederhana agar bahagia, yaitu dengan beriman dan beramal saleh. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan, sungguh-sungguh akan berikan dia kehidupan yang bahagia di dunia, ya, apalagi di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas dengan balas yang terbaik di akhirat kelak. Perhatikan, Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh mengumpulkan dua hal ini, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang bahagia. Adapun orang yang jauh dari Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, ya, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit, yaitu kesengsaraan, ya. Kesengsaraan. Meskipun casingnya dari luar kelihatannya bahagia, hura-hura, kesana kemari, ketawa ketiwi, tapi dalam hatinya ada kesengsaraan. Ya. Semakin dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya semakin dia sengsara. Jadi kebahagiaan itu bukan orang yang paling suka banyak tertawa, enggak. Betapa banyak orang-orang suka tertawa, mungkin pelawak, mungkin dia sendiri sengsara. Kehidupannya sengsara, mungkin bahkan di antara mereka yang narkoba, bahkan di antara mereka banyak, kita kasihan. Jadi maksud saya jangan terpedaya, namanya bahagia itu tertawa-tertawa melulu itu berarti bahagia, enggak. Jangan tertawa melulu kayak orang gila juga ya. Jadi maksud saya kebahagiaan bukan itu. Ya, ini mungkin adik-adik masih pada muda-muda ya. Ini pengalaman-pengalaman hidup yang kita sampaikan ya. Apalagi orang-orang tua kita yang senior, ya mereka tentu lebih banyak pengalaman lagi. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya konsep kebahagiaan itu, kunci kebahagiaan sangat mudah. Beriman dan beramal saleh.